Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insyiratul Husna, NPM 230101138 dari Prodi KI semester 2. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai materi kodifikasi Al-Quran guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Kodifikasi Al-Quran. Istilah kodifikasi Al-Quran cukup populer dalam kajian Ulumul Quran. Kodifikasi Al-Quran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang, hal penyusunan kitab undang-undang, atau biasa yang kita kenal sebagai pembukuan Al-Quran. Dari pengertian kodifikasi di KBBI ini, kita mulai membayangkan sekilas kodifikasi Al-Quran. Nah, dalam kajian Ulumul Al-Quran, kodifikasi Al-Quran disebut dengan istilah Jam'ul Al-Quran. Jam'ul Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran dalam kajian Ulumul Quran merujuk dua pengertian. Yang pertama yaitu hafalan di luar kepala dan ingatan, dan yang kedua pada penulisan Al-Quran huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, dan surat demi surat. Nah, kalau Jam'ul Al-Quran berarti kodifikasi dalam ingatan dan hafalan, maka Jam'ul Al-Quran kedua berarti kodifikasi melalui tulisan. Syekh Mana Al-Qatan mengatakan istilah Jam'ul Al-Quran mengandung di dalam dua pengertian sekaligus. Yang pertama, Jam'ul Al-Quran merujuk pada hafalan dan ingatan atas Al-Quran. Kedua, istilah Jam'ul Al-Quran merujuk pada pengertian penulisan Al-Quran, pembatasan ayat dan suratnya, dan juga penyusunan ayat-ayat dan surat dalam Al-Quran pada sejumlah lembaran yang menghimpun semua surat di dalamnya. Pengertian kedua Jam'ul Al-Quran ini lebih dekat dengan pengertian kodifikasi Al-Quran. Kemudian ada pencatatan Al-Quran. Selain dihafalkan, Al-Quran juga didokumentasikan melalui catatan pada lembaran-lembaran. Rasulullah SAW pencatat Al-Quran. Setiap kali wahyu turun, Rasulullah SAW meminta para pencatat itu untuk menuliskannya sebagai upaya atau ikhtiar dalam mengikat dan merekam ayat Al-Quran dalam catatan sehingga catatan dan hafalan saling mendukung. Para pencatat Al-Quran merupakan sahabat-sahabat pilihan Rasulullah. Mereka yang dikenal sejarah sebagai pencatat Al-Quran adalah Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, keempat Khalifah Rasul ini dan sejumlah sahabat terkemuka lainnya, bahkan sejumlah sahabat memiliki mushaf yang khas seperti mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Sayyidina Ali bin Abu Thalib, mushaf Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan mushaf sejumlah sahabat lainnya. Nah, para sahabat umumnya mencatat Al-Quran pada pelepah kurma, batu tulis yang tipis, lembaran kulit ternak, tulang bahu, dan panggul yang umumnya merupakan alat tulis di zamannya. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa zaman itu belum juga dikenal medium kertas sebagai zaman sekarang. Kami bersama Rasulullah SAW menyusun Al-Quran dari lembaran kulit, kata Zaid bin Sabit. Penyusunan yang dimaksud oleh Zaid adalah aktivitas penyusunan rangkaian ayat Al-Quran sesuai petunjuk Rasulullah. Ulama bersepakat bahwa susunan Al-Quran bersifat given atau tauqifi, yaitu susunan ayat dan Al-Quran yang kita saksikan hari ini pada banyak mushaf didasarkan pada perintah wahyu dari Allah. Sebuah riwayat menyebutkan Jibril alaihissalam ketika membawa turun ayat atau sebuah Al-Quran mengatakan, Muhammad, Allah memerintahkanmu untuk meletakkan ayat ini di depan surat ini.
Demikian juga Rasulullah memberikan petunjuk kepada para pencatatnya. Ketika Rasulullah SAW wafat, Al-Quran sudah terkodifikasi dengan baik dalam hafalan sahabat dan catatan pada berbagai lembaran para penulis. Al-Quran juga telah tersusun dengan tertib perihal urutan ayat dan urusan surat di dalamnya. Tetapi memang Al-Quran berisi 30 juz dan 114 surat, sebagaimana ulama menghitungnya. 113 surat itu belum terhimpun dalam satu mushaf, sebagaimana kita kenal hari ini karena ketiadaan kebutuhan pada saat itu. Susunan Al-Quran sendiri tidak ditulis berdasarkan urutan turunnya ayat, tetapi berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Az-Zarqani menyebut sedikitnya 4 alasan kodifikasi Al-Quran di masa Rasulullah tidak sampai pada pengumpulan dalam satu mushaf. Pertama, tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ahli Al-Quran masih banyak, alat tulis dan alat tulis tidak mudah didapat, umat Islam dalam kondisi baik-baik saja, situasi keamanan masih kondusif. Semangat Rasulullah adalah semangat menghafal, bukan semangat menulis atau membaca berdasarkan tulisan atau catatan. Yang kedua, wahyu masih dalam proses penuntasan turunnya yang masih kemungkinan menaksa satu sama lain. Yang ketiga, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi bertahap dalam masa 20 tahun bahkan lebih. Keempat, susunan ayat dan surat pada Al-Quran sebagaimana kita kenal kemudian berbeda dengan urutan turunnya ayat dan surat Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ayat dan surat Al-Quran turun berdasarkan sebab atau asbabun nuzul, sedangkan penyusunan ayat dan surat pada Al-Quran memiliki kaidah, logika, norma yang berada dari urutan turunnya wahyu. Baik, sekian itulah tadi materi mengenai kodifikasi Al-Quran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.